Bapak Ibu semua, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Surbakti buat pujian penyembahan yang sudah kita nikmati bersama-sama pada pagi hari. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat anugerah yang besar yang Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Pada pagi ini kami sudah memuji menyembah Engkau lewat pujian, lewat penyembahan kami, bahkan doa kami. Ini kami Bapa, urapi kami setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Sehingga kami Tuhan bisa merasakan penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Terutama lewat firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menyapa kami, menguatkan kami, sehingga kami Tuhan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih mengenal lagi siapa Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu hanya menceritakan kebesaran Tuhan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah siap dilawat oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih tetap dengan tema yang sama ya, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Ya, ini bicara mengenal ini memang sedikit unik ya. Kita mungkin ditanya ya, Bapak Ibu atau kita yang sudah dari lahir Kristen ya, kalau ditanya apakah sudah mengenal Tuhan atau sudah mengenal Yesus dengan benar, mungkin ya ada sebagian menjawab, oh ya sudah dong, saya mah belum lahir juga, saya sudah Kristen, masih dalam kandungan gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin gitu. Nah, namun di dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan? Nah, mengenal itu bukan berarti hanya kita mengerti secara teori, ya, secara ilmu pengetahuan, tapi mengenal Yesus itu orang lain juga bisa melihat, bisa merasakan dampak dari pengenalan kita. Nah, itu yang mau Tuhan singkapkan pagi hari ini kepada kita. Nah, oleh karena itu kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, nah pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kuasa itu ya sudah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus ada keselamatan ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa ciri-ciri orang yang sudah mengenal Tuhan ataupun mengenal Yesus dengan benar? Ya, tentu kelihatan. Ya, apa ciri-cirinya? Jika kita katakan, oh iya saya sudah mengenal Yesus, saya sudah dari lahir, bahkan sebelum lahir pun saya sudah Kristen, saya sudah pengikut Kristus seperti itu. Nah, orang lain tidak mengerti itu, tapi dunia akan melihat dari kehidupan kita, dari cara hidup kita. Oleh karena itu, ada 3 ciri-ciri orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar. Yang pertama, yaitu orang yang menuruti setiap perintah Tuhan. Ya, itu adalah ciri orang yang sudah mengenal
Tuhan ataupun Yesus dengan benar. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi pagi hari ini kita diingatkan, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Apa saja perintah-perintah Tuhan? Ya, wow. Di dalam perjanjian lama ya, itu ada firman Tuhan, ya, perintah Tuhan, ada 10 itu ya. Kemudian ada yang berkata, oh itu kan untuk dulu perjanjian lama, ya, itu kan hukum Taurat. Tidak, ya. Itu juga berlaku karena dikatakan bahwa Injil itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi peraturan-peraturan itu sudah Tuhan berikan sebelumnya, ya, pada zaman perjanjian lama, yaitu kepada Musa, ya, yaitu harus mengasihi Tuhan Allahmu, ya, kemudian mengasihi sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan berdusta, hormati orang tuamu. Itu semua sudah disampaikan dulu. Namun memang tidak ada yang bisa mengerjakannya 100%. Nggak bisa, ya, manusia tidak sanggup. Nah, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, maka hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dengan sempurna sampai ke kayu salib. Bahkan dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Makanya kuasa itu diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan, ya saya sudah mengenal Tuhan, tapi dikatakan tidak menuruti perintah-perintahnya, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan itu, maka dikatakan kita adalah seorang pendusta dan dalam kita tidak ada kebenaran, dalam kita tidak ada Kristus, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Ciri orang yang mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, firman Tuhan berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Di dalam Kristus maksudnya, ya, di dalam Tuhan. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal dia, ya, tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau orang masih tetap berdosa, masih hidup lama, maka dikatakan dia itu bukanlah orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena tidak ada perubahan hidup. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akan ada perubahan hidup. Ya, kalau dulu orangnya pemarah, ya, sekarang sudah pelan-pelan berangsur-angsur tidak lagi pemarah. Kalau dulu suka bohong, ya, bohong sama istri, bohong sama anak, atau sama suami, atau sama siapa saja, ya. Nah, itu kita berarti belum mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mungkin, ya, kalau kita masih suka pergi ke orang pintar katanya. Padahal kalau orang pintar itu sebenarnya kan harus takut Tuhan. Ya, orang pintar dalam arti dunia, pergi berdukun. Misalnya kita bisnis atau dagang, contohnya saya dulu waktu saya buka kantin, ya, nah, itu orang banyak menawarkan, katanya begini, Bu, biar laris Bu kantinnya Bu, ini pakai ini, ada nih ketemu sama si ini gitu. Nah, itu masih ada hari gini ternyata Bapak Ibu, ya. Tapi pilihan pada kita, apakah kita mau seperti itu? Dan saya katakan tidak, ya. Saya cukup berdoa saja, saya percaya Tuhan saya, Allah saya itu sanggup, ya, untuk memberikan yang terbaik buat kami, dan rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masih tetap di dalam hidup yang lama, di dalam dosa-dosa kita, maka Alkitab berkata, kita tidak akan melihat Tuhan, kita tidak akan mengalami Tuhan, dan kita belum mengenal Yesus yang sebenarnya, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa ciri orang yang mengenali Yesus dengan benar? Yaitu hidup memancarkan kasih, ya. Jadi dari dalam hidupnya terpancar kasih, terpancar suasana damai, suasana sukacita. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 Alkitab berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, sekali lagi saya katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu kata firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 4. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang sudah mengenal ya Allah, Tuhan dengan benar, kita wajib hidup di dalam kasih. Wajib hidup memancarkan kasih. Apa itu kasih? Ya, buah-buah roh ya, di situ dikatakan yang pertama itu adalah kasih. Ya, kasih itu ya kita mengasihi sesama, kita mengasihi siapa saja. Ya, kenapa di urutan pertama di dalam buah-buah roh itu dikatakan kasih? Ya, karena memang kasih itu yang paling utama. Jika kita mempunyai kasih seperti Allah kita, maka kita akan mampu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mampu mengampuni, kita mampu memaafkan, kita mampu memberikan ya apa yang orang lain butuhkan. Kita bisa peduli kalau kita punya kasih. Tapi kalau kita tidak punya kasih, maka kita akan menjadi orang yang egois. Kita tidak mau peduli dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita. Yang penting kita sendiri selamat. Nah, tapi pada pagi hari ini firman Tuhan jelas mengingatkan kita bahwa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, kemudian juga kita berusaha untuk hidup kudus ya, dan kita hidup memancarkan kasih. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mungkin singkat, tapi mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita introspeksi diri kita. Jika belum, mari kita ambil komitmen. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar, kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan, karena Allah kita sendiri juga Allah yang kudus, dan kita hidup di dalam ketaatan. Karena di dalam ketaatannya lah Tuhan Yesus mampu menyelesaikan tugas yang diberi padanya ketika dia masih di bumi ini, yaitu untuk karya keselamatan seluruh dunia ini, yaitu sampai dia taat menyelesaikan tugas, dan maka Bapa di surga memberikan nama di atas segala nama kepada dia, kuasa diberikan kepada dia, dan itu juga Tuhan berjanji bahwa setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga sekaligus sudah menerima Yesus Kristus, menerima Roh Kudus dalam hidup kita, dan kuasa ataupun otoritas itu juga ada pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur buat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jika Tuhan sudah memilih kita, jika Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, mari lakukan dengan sepenuh hati ya, sampai kita bertemu muka dengan
Allah Bapa dengan Yesus Kristus nantinya di surga yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala kembali, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah buat kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa jika kami sudah mengenal Yesus, maka dunia akan melihat perbedaan, dunia akan melihat dalam kehidupan kami menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan, dan kami juga akan menjadi orang yang hidup kudus sebab Allah juga kudus, dan juga dari dalam kehidupan kami setiap hari kami bisa memancarkan kasih Kristus, kasih yang penuh sukacita, damai sejahtera, bahkan kasih agape. Kami tahu Bapa, kami tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Bahkan dalam kami juga melakukan tugas-tugas pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, sumber pengharapan yang kekal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya firman-Mu yang begitu singkat pada pagi hari ini boleh kembali membawa kami kepada kasih Kristus yang sempurna, sehingga kami boleh melakukannya dengan sempurna, dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat partisipan yang sudah bergabung. Dan biarlah nama-Mu selalu kami tinggikan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Amin. Kepada Bapak Surbakti. Ya, terima kasih. Hari ini kita langsung ke breakout room ya. Nanti sesudah masuk ke main room kembali baru kita bersaksi ya.